Ya pasti. Dari sana terus di kaki kobra. Jadi rencana kaki kobra. Itu ada naon, Pak? King Koros ini Koros, bukan King Koros. Oh, Koros. Koros. Ini nggak bisa ringan, tapi kalau ke ular lagi ini berbisa tinggi. Ke ular. Oh. Tapi kalau ke orang nggak. Oh iya. Bisa ringan. Tapi kalau panas dingin mah masih. Panas lah. Entong, Pak, entong dikekeh. Atau naon, Pak? Assalamualaikum di sini ya, Pak. Ini karena kebakaran, ini lagi nunggu apa nih, Pak? Ini lagi nunggu informasi yang dari TKP. Kebetulan ini masuk wilayah timur. Jadi wilayah timur yang luncur duluan, kita nunggu pantulan bila memerlukan dukungan. Jadi setelah kalau tidak terasi berarti meluncur ya, Pak? Jadi kalau masih diperlukan dukungan untuk kebutuhan amunisi dan personil, kita pasti meluncur ke sana. Bila jajaran timur bisa mengatasi, mungkin cukup kita standby lagi kembali ke Mako. Tapi ini sudah siap-siap ya? Sudah siap, kuda-kuda, bahasa kita kuda-kuda. Oh, Insya Allah luar biasa nih, Pak. Nah, ini kita lihat, makasih ya, Pak. Kita lihat teman-teman dari Damkar memang sudah siap. Ketika tidak teratasi di wilayah timur, ini langsung luncur ya, Pak ya. Hatur nuhun, Pak. Maaf, dan Bapak siapa, Pak? Bapak Carmana. Bapak Carmana. Oh, siap. Nuhun, Pak Carmana. Sama-sama. Oh, alhamdulillah habis sudah dikuasai katanya, Pak ya. Berarti ini buka seragam lagi, Pak? Iya, buka seragam lagi, kita standby lagi di Mako nunggu pantulan selanjutnya. Bila ada darurat lagi dari kebutuhan dari masyarakat Kota Bandung. Hatur nuhun, Pak Carmana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Bandung. Kita bertemu dengan saya Indra dalam Uber TV. Di sini ada program update Kota Bandung. Di sini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang bersahabat dari pemadam kebakaran Kota Bandung. Ada Pak Cecep Rustiana. Beliau adalah Kepala Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kota Bandung. Nah, nanti kita di sini akan banyak ngobrol dengan Pak Cecep terkait dengan program Damkar Kota Bandung yang diterapkan di Kota Bandung. Ada apa aja di situ, ya? Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Kang Indra. Iya Pak Cecep. Pak Cecep, terkait dengan Damkar. Damkar itu tugasnya apa sih Pak? Damkar, tugas Damkar. Iya. Jadi tugas Damkar itu kalau kita lihat secara keseluruhan, Damkar itu punya 5 tugas utama. 5 tugas utama. Panca Dharma Pemadam Kebakaran. Yang pertama itu adalah pencegahan. Yang pertama pencegahan, yang kedua itu adalah pemadaman, yang ketiga penyelamatan, yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat, yang kelima adalah penanganan B3, bahan bahaya beracun. Bahan bahaya beracun. Okay. Nah, seyogianya kita urut dari pertama, sebetulnya tugas pemadam kebakaran itu sesuai dengan pancadharmanya. Ya kalau dijabarkan ke dalam tupoksi Damkar secara nomenklatur dinas itu jadi campur aduk. Tapi kalau kita merunut kepada pancadharma pemadam kebakaran, justru nomor 1 itu adalah cegah. Pencegahan ya Pak ya? Iya, cegah gitu. Hanya kadang tren cegah itu kalah dengan padam. Yang kedua kalah dengan itu padam. karena kalau cegah tuh kurang seksi Pak. ini dari sahabat-sahabat Uber TV juga harus tahu nanti pencegahan ya Pak ya. Betul, betul. Ya cuma tadi kalah seksi dengan pemadaman, dan ini tugas yang sangat berat yang sedang kita rintis dari awal lagi, karena pemahaman pemadam kebakaran di masyarakat, begitu Kang Indra aja tahu bahwa Damkar, mematikan kebakaran, gitu kan, heroik, basah-basahan, kotor-kotoran, terus kalau mobil dengan kecepatan tinggi, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tugas pemadam kebakaran pada saat terjadi kebakaran. Oke. Gitu.
itu. Tapi sebelumnya itu ada Oh, pra-nya, cegahnya itu. Iya. Nah, hanya ya itu kita kurang seksi kalau di ini kayak film pada saat kita melihat film laga yang ditontonnya kan pada saat baku hantamnya. baku gitu kan. hantamnya. Ceritanya enggak, padahal ceritanya perebutan asmara. Iya. Tapi yang nontonnya berantemnya yang itu yang menjadi ramenya adalah Iya. itu. Sebetulnya itu, ya, gitu. Itu tugas yang paling berat di antara tugas, karena apa? Masyarakat sampai saat ini taunya bahwa paradigma lah ini ya, larinya ke paradigma. Paradigma bahwa satu, masyarakat itu kalau kebakaran itu dianggapnya musibah. Oke. Ada tos kajantenan, kumaha, ada tos gitu. Padahal bukan. Kebakaran adalah satu hal yang bisa dicegah. Satu itu. Yang kedua, paradigmanya masyarakat dikira bahwa tugas pemadam kebakaran itu tugas petugas. Kalau ada kebakaran, panggil petugas. Padahal dia pun bisa melakukannya, tindakannya. Nah, ini yang sudah mengakar terlalu dalam di masyarakat. Sehingga saya harus coba untuk sedikit demi sedikit, saya cabut akarnya, tapi pokoknya masih tumbuh. Bagaimana nih cara ini? Karena ini sudah terlalu dalam. Satu, kalau misalkan masyarakat mindsetnya masih petugas pemadam kebakaran adalah memadamkan kebakaran. Aduh, Kang Indra masih rada Terlalu dangkal lah gitu ya. Betul, gitu. Nah, yang kedua, memang secara internal juga bukan kita mengesampingkan tugas dari pencegahan. Terkadang pada saat kita berhitung antara petugas pemadam kebakaran dengan petugas pencegah kebakaran, itu terkadang porsinya akan lebih banyak di petugas pemadam kebakaran. Iya. Gitu kan. Contoh, rasio perbandingan petugas pencegah kebakaran dengan petugas pemadam kebakaran itu 1:20 lah. Wah, lumayan ya. Lumayan. Jadi di bidang pencegahan itu paling tidak lebih dari 20 orang. Sementara kalau di petugas di pemadam kebakaran itu ada sekitar 300 orang. Jadi 1:15-an lah perbandingannya. Nah, padahal kalau itu dibalik porsinya, gitu kan, dibalik aja porsinya atau setengahnya aja ini kan di kepencegahan, tugasnya akan petugas pemadam kebakaran akan lebih ringan. Satu, kejadiannya tidak akan terjadi. Yang kedua, biayanya bisa lebih tertekan. APD seorang petugas pemadam kebakaran dari mulai perlengkapan diri, dari kepala helm sampai sepatu itu bisa sangat mahal lah, apalagi safety. Kan helmnya bukan helm SNI aja gitu ya. Harus ada standar safety-nya, bajunya dari mulai fire retardant, fire resist sampai waterproof. Wah, semuanya itu harus terpenuhi. Pokoknya awis. Iya. Ya, harus. Nah, kalau kita perkuat dari sisi pencegahannya, kan nggak perlu pakai helm. Hanya sebatas kita mengedukasi ke masyarakat, gitu kan? Anggaplah seperti itu, nggak akan ada unsur resikonya kecil, gitu kan? Nah, tapi kan selalu pertanyaan tadi pada saat kita bincang-bincang, atau apa upami taya kahuruan tugas damkar nah seolah-olah damkarnya bubar. Laras. Iya kan, kalau tidak ada kebakaran damkarnya bubar. Tidak. Karena mindset kita itu ketika ada kebakaran ya tugasnya damkar. Iya. Kalau kebakaran nggak ada ya damkar berarti nggak ada. Iya. Begitu supaya padahal ada tugas sebelumnya, ada pencegahan tadi sebetulnya. Betul. Kita alihkan ke instansi samping kita lah, TNI. TNI. Iya. Apakah tidak ada perang TNI bubar? Iya. Masih ada juga begitu. Iya. Padahal yang bikin aman, nyaman, tentram itu adalah Babin Kamtimas. Dia yang mengedukasi masyarakat. KD-nya, ulah garelut, KD-nya, jaga ketertiban, KD-nya. Itu kan seorang Babin Kamtimas. Tapi kan tidak keren kan? Seorang Babin Kamtimas mangga jalan-jalan aja di wilayah. Itu nanti nyambung dengan program yang akan dilaksanakan di Kota Bandung kan? Oke. Akan nyambung dengan itu karena oh iya ya di ini dan ini belum ada di Indonesia bagian manapun. Seorang ya nanti saya cerita kan nanti saya cerita. Jadi
ternyata yang membuat stabilitas negara itu aman sampai tingkat grassroots, sampai tingkat bawah adalah pelakunya, yaitu yang ada di bawah sampai siapa petugas yang berani datang sampai ke tingkat RT RW. Nggak mungkin kan seorang Kopassus, Betul. Kodim, Koramil kan. Seorang Kopassus mungkin nggak, dia harus buka peta kalau ingin mencari satu wilayah, satu RT di kelurahan A di satu kota. Tapi seorang Babinsa dia udah tahu Pak, nama RT-nya pun tahu. Itu yang belum didamkan secara keseluruhan, belum dihitung secara utuh bahwa pemadam kebakaran itu sebetulnya satu instansi atau satu dinas yang bagaimana caranya menciptakan bahwa si kota ini akan merasa aman, nyaman. Regulasinya sudah benar. Ya. Regulasinya sudah benar. Visi misi Dinas Kebakaran Kota Bandung itu mendukung pada visi Kota Bandung, menciptakan Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Nyaman kan? Ya, untuk menciptakan kenyamanannya seperti apa, gitu kan? Hanya, nah masyarakat agak susah juga nih, gitu kan, menganggap bahwa nyaman itu kalau petugas pemadam kebakarannya hadir pada saat kebakaran, sanes kan, gitu kan. Harusnya bukan itu, gitu kan. Tapi pada saat nyamannya itu bahwa di Bandung angka kebakarannya kecil, masyarakatnya sudah pintar, smart lah gitu ya, masyarakat sudah pintar bahwa cara hidup yang aman itu seperti apa, gitu kan, dari ya aktivitas sehari-hari lah, ya, seperti itu. Nah itu yang harus diciptakan oleh pemadam kebakaran. Cuma ya tadi komposisi pegawai pun terkadang dihitungnya agak susah juga, gitu kan? Karena apa? Pemahamannya tentang pemadam kebakaran ya berapa kali kejadian kebakaran yang dipadamkan, itu. Kalau hitungannya itu kita agak susah. Tapi kalau hitungannya bagaimana cara menciptakan sebuah wilayah itu aman dari ancaman bahaya kebakaran. Nah, harus seperti apa? Harusnya itu kan rumusnya yang harus diterapkan. Nah, makanya kita itu selalu berusaha, berupaya bagaimana cara menciptakan itu. Tujuan dinasnya betul sama. Indikator kinerja utama Pak Kadis itu bagaimana caranya menciptakan lingkungan itu siaga. Ya. Siaga itu kan bukan berarti silahkan kebakaran ini saya padamkan, bukan. Siaga itu kan berarti pada saat si masyarakatnya sudah tertib, oh kalau tidak boleh bakar sampah, kalau misalkan peralatan listrik yang sudah tidak dipakai dimatikan, dicabut, kalau lagi masak ditungguin, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau itu berarti kan dia udah siaga kan, udah siap. Kalau yang hal-hal kecil yang semacam itu sudah tercapai aja, insya Allah Bandung siaga. Memang tujuan dinasnya adalah itu, gitu kan. Nah, tetapi terkadang ya kita termasuk masyarakat juga berpandangan lain terhadap pemadam kebakaran. Ya, jadi pandangannya berapa kali angka kejadian kebakaran yang dipadamkan. Seharusnya bukan itu indikatornya, Pak ya? Bukan. Gitu kan. Kecepatannya memang standar pelayanan minimal pemadam kebakaran Indonesia, SPM itu di Permendagri 114, itu bunyinya bahwa standar pelayanan minimal pemadam kebakaran Indonesia itu adalah respon time 15 menit. Jadi si pemadam kebakaran kalau ada terjadi kebakaran, itu kan harus bisa nyampe sebelum 15 menit. Ya, sebelum 15 menit. Itu diterima bukan dari kejadian pas begitu nyala api, tapi pas telepon. Atau terlambat, Pak. Itu kan telepon. Iya. Jadi ketika api sudah besar, terus masyarakat telepon, baru dihitung 15 menit ke depan udah habis. Nah, kita tidak menyalahkan regulasinya. Nah, yuk kita cari solusinya bagaimana agar 15 menit ini tercapai. Tetapi Kang Indra, ruh dari 114 Permendagri 114 tentang respon time 15 menit
bukan bagaimana cara cepat nyampe 15 menit. Sebetulnya intinya bagaimana resiko kebakarannya terkurangi. Oke, iya. Kalau kita baca secara utuh itu si aturannya, bukan balapan kan 15 menit mau balapan tuh. Kenapa itu bukan kan? Karena sebetulnya balap di jalan, bukan balap itu ya. Sebetulnya petugas pemadam kebakaran di jalan itu regulasinya pun udah ada. Kecepatan tidak boleh lebih dari 65 mph. Gitu, atau sekitar 60 km per jam lah gitu. Nggak boleh kan. Jadi kalau ada petugas pemadam kebakaran kekebutan gitu, dia melanggar kan sebetulnya. Jadi ada aturannya gitu kan, pada saat macet dia harus bagaimana, pada saat itu semuanya sudah diatur, gitu kan di dalam regulasinya. Jadi inti dari 114 tentang respon time 15 menit itu adalah ke kualitas pemadaman. Resikonya terkurangi. Jadi kalau yang terbakarnya dapur, yang padamnya harus dapur. Kan intinya itu. Iya, iya. Nah, bahkan sekarang itu ada hitungan di Fire Index Resilience di Firly, bahwa yang dikatakan bagus itu kalau ada satu objek terbakar yang punya rumahnya itu masih bisa hidup atau masih bisa berusaha. Jadi kalau satu rumah makan terbakar nih, gitu kan nggak mungkin kebakarannya di depannya, pasti kalau rumah makan di dapur. Kalau dapurnya terbakar, padam, besoknya dia masih bisa dagang. Itu hebat. Kalau misalkan rumah makan terbakar, gitu kan, jadi satu RT, bukan hebat itu mah. Berarti tidak tercapai si respon time-nya. Respon time itu ya. Tapi itu bukan bidang saya. Nanti dikiranya saya mengejar bidang pemadaman. Kalau kan di pencegahan. Nah, yang saya kejar itu bagaimana caranya. Kan tadi respon time itu dihitung dari mulai terima telepon. Nah, tadi bincang awal kita ngobrol. Kadang-kadang masyarakat pada saat ada satu kebakaran, satu mungkin dia lupa nelpon ke pemadam kebakaran. Panik karena panik. Yang kedua, mungkin dia tidak tahu kemana harus menelpon. Iya. Ya. Yang ketiga, kadang-kadang masih ada masyarakat di Kota Bandung sieun mayar kan, takutnya berbayar. Iya. Ini pernah terjadi, saya yang ngalamin. Ada satu usaha terbakar, gitu kan. Pada saat dipadamkan, belum padam kan, tapi sama yang punyanya minta di stop, jangan dilanjutkan. Saya kan bingung. Jadi pada saat ada kebakaran kan, kalau ada kebakaran mobil semua datang kan, nggak semua lah, ada beberapa unit datang, sampai 4-5 unit gitu kan, takutnya satu unit tidak tercover, gitu. Yang punya rumah soakang. Kemarin saya beli air minum satu tangkinya 150.000 katanya, ini ada 6, jadi stop Pak, nanti saya harus bayar berapa katanya. Sampai masyarakat ada yang takut. Padahal sudah tidak berbayar ya Pak ya? Sebenarnya tidak berbayar. Nah, jadi banyak faktor kenapa mereka tidak nelpon ke pemadam kebakaran. Pada saat sudah besar, baru telepon pemadam kebakaran. Berarti kan resikonya sudah terlalu besar. Dan baru nelpon pemadam kebakaran, dihitung 15 menit ke depan. Mangga, sudah seperti apa. Nah, saya selaku saya sebetulnya dulu kepala seksi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, tapi dengan SOTK yang baru saya jadi analis kebakaran kan. Ya, tapi itunya masih melekat. Tupoksi saya ada. Tinggal bagaimana caranya saya mengedukasi masyarakat. Nah, itu kan. Nah, biar yang nelpon itu walaupun masih asap, dia telepon ke pemadam kebakaran. Kecuali lagi ngerokok, asap, telepon dari pemadam kebakaran ya. Jadi pada saat misalkan ini ada gejala, kira-kira ini bakal kehuruan misalkannya, ini akan terjadi kebakaran, telepon aja pemadam kebakaran. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, karena kita berbayar. Iya. Dan masyarakat pun nggak usah takut ketika mulai ada gejala aja. Silakan telepon langsung ke pemadam kebakaran. Nomor berapa itu Pak? Nah, nomor pemadam kebakaran itu di Kota Bandung masih menggunakan 113. 113. Ya, 022 pakai extension 022 113. Nah, telepon aja ke 122 113 022 113. Itu petugas kami akan segera meluncur ke lokasi ya. Walaupun itu masih gejala.
Dan jangan menunggu besar dulu. Jangan, ternyata di perjalanan sudah padam, nggak jadi masalah kan. Tongsian di susulan. Susulan, karena itu sudah tugas kami. Daripada sudah gede, datang seluruh pasukan, itu yang akan menjadi masalah. Iya. Gitu kan. Jadi masyarakat itu kita coba edukasi. Saya coba edukasi. Tongsian, walaupun masih gejala, masih ini, udah telepon aja, gitu kan. Nah, itu akan mempercepat proses penanganan. Resiko kerugiannya akan kecil kan, gitu kan. Kalau kita daripada kita sudah bisa baru telepon ke pemadam kebakaran. Nah, sebetulnya inti dari 114 Permendagri 114 itu adalah bagaimana caranya mengurangi resiko kerugian akibat kebakaran. Walaupun di sana bunyinya respon time 15 menit. Nah, tapi kan sebelum 15 menit ini harus sudah ada informasikan sehingga resikonya akan terkurangi. Soalnya memang saya bayangkan Pak, ketika terjadi kebakaran sudah besar, damkar datang, belum penontonnya Pak, itu kan tentunya itu menghalangi Pak, itu kurang memadamkan. Ditambah suasana yang seperti itu di lapangan itu sering ya terjadi lah. Nah itu pun kita edukasi kan masyarakat itu. Nah cara mengedukasi, masalahnya itu cara mengedukasinya itu yang Bandung itu 2,5 juta lah masyarakatnya, gitu kan. Apakah cukup dengan oleh satu orang teredukasi, gitu kan. Makanya pada saat Kang Indra nelpon tentang ini, saya menyambut baik kan. Ini bisa jadi sebuah media edukasi kepada masyarakat, biar masyarakat lebih cepat tahu lah, gitu kan. Karena kita masih krisis tenaga edukator kan di Kota Bandung, edukator penyuluhan edukator pencegahan kita masih kurang. Kalau tenaga pemadam kebakarannya mah sudah banyak lah, itu walaupun dalam hitungan masih kurang. Tapi saya pikir sudah cukup lah, gitu kan. Ini tenaga edukator nih yang masih kita kurang. Nah, tapi tidak berpangku tangan kita minta tenaga ini. Kita di sini di pemadam kebakaran berpikir keras bagaimana caranya ini bisa terjadi. Nah, ada satu peluang di 114 itu kan selain respon time itu ada layanan yang harus dilakukan oleh pemadam kebakaran adalah pemberdayaan masyarakat. Oke. Itu berupa apa Pak? Upaya dari pihak damkar kepada masyarakat. Tadi bilang ada Babinsa, kita berkenalan. Babinsa-nya itu apa sih Pak? Nah, itu di 114 itu kan ada inti dari pelayanan inti dari pencapaian standar pelayanan minimal pemadam kebakaran itu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Kita berdayakan yuk masyarakat melalui apa? Kebetulan ada regulasinya di Kepmendagri 364306 tentang relawan pemadam kebakaran. Nah, bantuannya nanti ada di relawan kan. Yang kita bilang red car ini ya. Kebetulan dengan Kepmendagri 364306 itu bahwa relawan pemadam kebakaran di Indonesia adalah serempak semuanya jadi red car. Kalau dulu kan Bandung Satwankar, Jakarta Balakar, Kabupaten Satlatkar, beda-beda namanya. Gitu. Sekarang seragam semuanya red car. Seragam semuanya red car. Tugasnya ada. Tugas penyuluhan, tugas komunikasi, tugas pemadaman. Ada nih, sekarang slot pemadamannya, tugas penyuluhannya ada. Nah, nanti kalau di Kota Bandung, red car itu per kelurahan 15 orang. Nah, red car itu 15 orang. 5 orang nanti masuk seksi penyuluhan, 5 orang jadi seksi komunikasi, 5 orang menjadi seksi pemadaman dan penyelamatan. Berarti yang penyuluh itu nanti dia akan ke masyarakat, Pak ya? Tiap RT. Ya. Kita sudah melaksanakan pelatihan bintek, ya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Itu kalau seluruhnya 2.650 orangan lah, kalau seluruhnya. Tapi disesuaikan dengan anggaran, tahun ini kita baru bisa melaksanakan pelatihan sekitar 525 orang. Anggota Redcar di 35 kelurahan. Nah, ada nanti tugas regu penyuluhan. Nah, hari ini juga tugas regu penyuluhan karena satu persyaratan Redcar itu dia harus berdomisili di kelurahannya itu. Di kelurahan yang ada di sana, gitu kan. Nggak bisa dia orang luar kota karena kerja di kelurahan itu jadi anggota Redcar. Nggak bisa. Kalau misalkan kelurahan A, ya ditunjukkan dengan KTP-nya gitu ya. Dengan KTP-nya itu. Dan itu terregistrasi sampai ke pusat, Kang. Jadi ada. Nah, karena dia orang kelurahan sana gitu, sehingga kan adaptasi
untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya terkagok gitu kan. Laras. Nah, jadi dia tahu gitu kan. Nah, mungkin hari ini anggota penyuluhan kita sedang berkomunikasi, sedang melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat kan. Itu ada di Babakan Tarogong, di Lingkar Selatan, di Pelindung Hewan, terus kan. Tiap hari itu Pak? Tiap hari kan, karena orang sana. Dan pada saat Bintek, yang namanya sosialisasi penyuluhan itu tidak harus in class gitu. Harus 50 orang, harus ada medianya dan lain sebagainya. Dengan ngobrol seperti ini pun ini sudah penyuluhan. Ini ada nanti kita lihat bisa di ini stop Jadi, kebakarannya. ini baru sebetulnya ada puluhan materi yang bisa disampaikan. Kalau tentang kebakaran cuma ini. Kalau hari pertama kita ketemu dengan angka yang nomor 1 aja. Jadi gunakan listrik sesuai dengan anjuran PLN. Atau 2, matikan cabut peralatan listrik yang sudah digunakan. Udah aja. Pada saat saya ketemu dengan Kak Indra ngarate kahuruan di bumi lamun listrik teu dianggo cabutan apa paremannya. Segitu sih kita sudah lakukan sosialisasi kan. Iya. Kan nggak perlu biaya gede. Nggak perlu surat menyurat, nggak perlu konsumsi, nggak perlu snack, nggak perlu media, cuma gitu aja. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga pemadam kebakaran di bidang pencegahan, yang notabene orangnya terbatas, kabayangkan. Di Bandung itu 151 kelurahan, 1.500 RW, 1.579 RW. Kalau saya datang ke RW 1 di kelurahan A, bukan pada tahun sabaraha baru kembali ke RW 1 kan. Betul. Terbayang kalau misalkan dalam satu kota ada beberapa kebakaran ya, saya puas. Nah, makanya kalau dengan relawan sekarang dia penyuluhan gitu di RW-nya ya udah berkeliling aja. Kan kalau penyuluhan itu kayak gini kan, karena kan kalau yang namanya penyuluhan terus kan penyuluh, suluh, membakar, memprovokasi kan berarti memprovokasi orang bagaimana dia bisa ikut apa yang dikatakan oleh kita agar dia nurut gitu kan, terprovokasi berarti kan, tapi dalam konteks yang benar kan gitu. Nah itu kan harus dilakukan berulang-ulang kan. Kan akan mereka nggak tahu kalau minimarket yang seragamnya warna merah pasti apa? Tahu kan? Iya. Yang warna seragamnya warna biru pasti tahu kan? Iya. Itu minimarket apa? Karena sering kan berulang-ulang. Kalau kita penyuluhan hanya 1 tahun sekali mengandalkan anggaran, insya Allah Bandung terbakar terus. Tapi kalau si penyuluhnya ada nih di masing-masing kelurahan, apalagi sampai ke tingkat RW, sekarang itu keren kan, di Campaka, di beberapa kelurahan lah, di Babakan Tarogong, terus ada di Bojongloa, Cigondewah Kaler, itu di masjid kan. Di masjid itu setiap jam itu pasti sebelum adzan teh kadenya bapak-bapak, ibu-ibu, listrik, kompor, cukup segitu kan. Walaupun kesel misalkan, naon sih eta teh di masjid lain adzan kalakah gitu kan. Sebelum adzan kan nggak sampai 1 menit kan. Iya. Tapi itu efektif ya, Pak ya? Bisa, iya. Efektif tidaknya kan kalau diulang-ulang terus kan, sampai orang tahu lah. Oh iya, asal listrik cari cabut. Gitu kan. Asal demutan. Iya. Nah itu yang harus dilakukan terus-menerus. Terus lah. Jangan berhenti, jangan sampai ya tidak terlaksana karena tidak ada biaya gitu. Iya. Itu mah ada kekedangannya biaya kan begitu. Berarti ini menarik Pak, menarik kalau misalnya kita dianjurkan ke setiap daerah itu, tiap RT yang ada masjidnya, tolong misalkan sehari minimal 2 kali aja dianjurkan lewat sebelum azan, untuk diterapkan ini, itu bagus ya Pak ya, gitu. Tapi selama ini belum berjalan Pak. Ya karena ini satu hal yang baru, ya orang kan, tapi saya tuh coba dorong. Sok di Uber TV. Setiap acara selalu mengingatkan itu. Pada saat closing misalkan tetap berhati-hati, cabut kan selesai. Betul. Itu udah safety briefing kan, udah mengingatkan daripada nggak mahal, tapi kita sampaikan. Nah, saya itu berharap ini menjadi sebuah regulasi di Kota Bandung, gitu kan. Apapun acaranya, apapun kegiatannya, safety briefing itu kan ujaran keselamatan itu ya, safety briefing itu wajib disampaikan. Safety briefing tidak seperti di pesawat kan, pakai ini wah lengkap, nggak usah lah. Kondisi yang ada aja di sini, misalkan ibu-ibu kompor ya jangan ditinggalkan, udah cukup segitu juga. Atau kalau di kantor mau rapat nih, pimpinan rapat selalu mengingatkan
Hati-hati sebelum meninggalkan ruangan, komputernya udah dimatikan atau bisa ngerokok. Kalau merokok ya kan nggak boleh di ruangan gitu. Sudah aman, cukupkan. Itu udah safety briefing ya, sebetulnya. Kalau itu disosialisasikan keren kan. Semua jadi pemadam Nah, kebakaran. Nanti di Uber TV kita akan coba begitu. Iya. Pak. Insya Allah di tiap kali kita ada dan siapapun narasumbernya, Iya. kita akan coba safety briefing itu, Pak. Saya juga. Karena memang ternyata kalau tadi saya simak nih, Pak ya, mencegah itu lebih baik daripada setelah memadamkan. Resikonya kan Iya. terlalu besar gitu. Betul. Nah itu makanya sekarang saya tidak menyerah di bidang pencegahan pada saat kuota pegawai di bidang pencegahan sedikit. Nah, saya ada celah di regulasi pemberdayaan masyarakat. Ada relawan, saya pakai relawan bersama masyarakat. Nah, dan ternyata itu lebih murah kan. Kalau dari sisi penganggaran gitu ya, lebih murah lah gitu kan, karena kita memanfaatkan itu. Cuma kendalanya, nah itu seperti tadi, kendalanya baik relawan masyarakat menganggap pada saat siapa yang mau jadi relawan pemadam kebakaran, semuanya berdiri, saya mau bayangannya naik mobil Blambir, Karena Blambir gagah gitu ya. ada kebakaran dia ikut berjibaku, padahal resiko kematiannya sangat besar peluangnya. Iya. Tapi Gitu kan. menarik, teman-teman kita yang diamkar itu kan melalui pelatihan juga gitu. Padahal- Dikiranya emang satuan kar itu akan naik, itu nggak bisa sembarangan juga lah, Pak. Bisa. Saya bisa naik mobil pemadam kebakaran setelah kalau di baju saya ya ada atribut wing pemadam 1 baru bisa naik. Bisa naik. Jadi nggak sembarangan. Tidak ya. sembarangan. Kalau belum Iya. ada wing pemadam kebakaran dia nggak bisa pegang nozzle, pegang selang, naik nggak bisa. Kabel triknya. Tahu kan di diklatnya ada. Nah, jadi relawan pun sama. Kita ada regu penyuluh pemadam, regu komunikasi. Ya sama di diklat dulu. Kalau regu penyuluh ya penyuluhan, regu pemadam ya itu melakukan pemadaman. Nah, makanya pada saat kami tanyakan ke masyarakat, siapa yang mau jadi relawan pemadam kebakaran? Mungkin 2.500 orang mau jadi pemadam kebakaran. Bayangannya seperti tadi, jadi petugas pemadam kebakaran. Tapi pada saat saya jelaskan, tapi tugasnya penyuluhan, semuanya mundur kan. Mungkin tinggal belasan lah dihitung gitu. Apaan? Ah, nggak keren. Mungkin banci sebenarnya. Gitu kan. Wah, tuh keren, nggak pakai, wah, nggak berkeringat, nggak kotor, nggak berdarah-darah gitu kan. Pada saat kita bentuk relawan pemadam kebakaran, Januari tahun ini. misalkan ini gejala dulu, Pak. Kita bentuk relawan pemadam kebakaran. Saya mau bantu jadi relawan pemadam. Semua daftar. Bisa ratusan, ribuan orang daftar. Tapi pada saat saya ceritakan tugasnya, bulan Maret, April, Mei, Juni, DO sadayana. Bingung kami kumaha gitu ya. Jadi mendapat diri sendiri, ini kan tuh keren sih. Keren kayak gitu kan. Padahal itu yang kita butuhkan kan gitu. Nah, melalui regulasi yang ada gitu kan. Nah, berarti kan pada saat dibentuk relawan pemadam redcar-nya nih, relawan pemadam kebakarannya, bagaimana si redcar ini biar tumbuh kembang di masyarakatnya bagus. Ya. Sementara di kita personilnya terbatas. Ada satu inovasi dari pimpinan Damkar nih yang baru. Seperti tadi bilang Babinsa, Babin Kamtimas. Di Bandung nanti dibentuk namanya Pamong Agni. Pamong Agni. Pamong pengasuh, Agni api. Pengasuh sini intinya. Nah, tugas si Pamong ini nanti bekerja sama Redcar. Biar ketahuan kan Redcarnya. Oh, ini 15 orang. Kelurahan ada Pamong. Nah, jadi kayak Babinsa, Babin Kamtimas, ada Pamong. Nah, jadi nanti di Kota Bandung itu akan ada 3 serangkai ya. TNI, Polri, pemadam. Tiap kelurahan ya? Ya, tiap kelurahan. Yang baju hijau, yang baju coklat, yang baju biru. Tugas si Pamong ini nanti, karena tugas penyuluhan itu ada di Redcar, gitu. Jadi kalau satu kelurahan ingin melaksanakan sosialisasi, nggak usah jauh-jauh ke Damkar kan. Laksanakan aja sama Redcar, nanti di sini ada Pamongnya. Kan itu bisa tiap hari. Iya. Terus ini Kang, tentang manfaat nih. Kita bicara manfaat untuk teman-teman dari Redcar. Itu seperti apa sih? Apakah peralatan ketika itu disuplai sama Damkar? Ya. Nah, jadi gini. Saya jelaskan dari ketiga ini dulu lah.
tiga seksi yang ada di Redcar. Ya, tadi kita bertanya tentang fasilitas dan manfaat nih Pak untuk Redcar nih, Redcar, ya. yang dari diberikan Damkar kepada teman-teman kita Damkar seperti apa Pak? Ya. Redcar. Jadi Redcar adalah bagian dari sekarang sudah menjadi bagian dari pemadam kebakaran, terutama di masyarakat nih. Nah, sarana prasarana yang diberikan kepada Redcar, hak dan kewajibannya lah, gitu ya, bahwa di regulasi kita di Kepmendagri 364306 turunannya adalah Perwa 12 tahun 2022 tentang pembentukan dan pedoman pembentukan dan pembinaan Redcar di Kota Bandung. Hak dan kewajibannya diantaranya adalah bahwa hak si Redcar itu satu mendapat pendidikan, mendapat bintek pelatihan, kemudian mendapatkan pengenal diri, identitas, KTA-nya dia punya, kemudian atribut seragamnya seperti yang saya pakai, itu hak dari ini. Nah, kemudian tugas dari Redcar itu sendiri, yang pertama, karena Redcar terbagi menjadi 3 seksi ini. Seksi penyuluhan, pemadaman, kemudian komunikasi dan informasi. Kalau seksi penyuluhan sudah jelas membantu dinas kebakaran dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pencegahan kebakaran. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, setiap hari tidak usah menunggu dulu, dia sosialisasi terus tentang pencegahan kebakaran. Sosialisasi dengan media yang ada. Makanya alat peraga yang diberikan kepada anggota penyuluh dari mulai stiker, lembar singkap, alat peraga yang lain itu dibawa oleh regu penyuluh di masing-masing kelurahan. Nah, jadi sekarang itu di Kota Bandung kalau misalkan mau melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan, itu otomatis setiap hari regu penyuluh itu melaksanakan kegiatan penyuluhannya. Jadi nanti mereka akan berkolaborasi dengan LKK yang ada di kelurahan, dengan PKK, dengan Linmas, jadi dengan Karang Taruna. Jadi mereka terus aktif gitu. Nah, intensitas penyuluhannya bisa setiap hari, gitu kan. Nah, kalau regu komunikasi, regu komunikasi itu nanti tugasnya selain dia berkomunikasi dengan dinas instansi yang ada di luar kewilayahan, dia juga melakukan pendataan wilayahnya. Misalkan ada berapa rumah nih yang ada di wilayah kelurahan itu, ada berapa rumah nih atau berapa kakak yang masih menggunakan yang melakukan kegiatan masak-memasak, misalkan gitu kan. Kemudian ada berapa sih sarana prasarana proteksi kebakaran di rumah di kewilayahannya. Misalkan ada APAR. Setiap RW itu ada punya berapa APAR atau di rumah siapa saja yang ada APAR-nya, misalkan gitu. Kemudian ini nih di Kota Bandung itu punya sebuah program inovasi yang disampaikan, yang diciptakan bahwa sebetulnya salah satu media yang digunakan oleh pemadam kebakaran dalam upaya pemadaman itu kan menggunakan media air. Nah, jadi mobil ini sebetulnya di dalamnya itu ada air. Airnya tidak aneh-aneh, air biasa. Nah, kita menunggu lama, kita menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Pada saat terjadi kebakaran, itu yang ditunggunya kan petugas dengan membawa air. Nah, si regu komunikasi ini tugasnya dia mendata berapa potensi air yang ada di wilayahnya, dari mulai tingkat rumah, RT, RW, itu ada berapa potensi air. Airnya harus seperti apa, volumenya sebanyak apa, hitung saja. Kita tidak, prinsip dari pemadam kebakaran adalah flow and pressure. Kecepatan laju air, continuousnya, dengan berapa tekanannya. Sebetulnya itu. Nah, airnya 100 liter, cukup. Airnya 200 liter, cukup. 1000 liter, apalagi. 2000 liter, mau kan ya tambah. Mobil pemadam kebakaran yang paling kecil itu ada 3.000 sampai 4.000 liter. Mobil yang kecil. Mobil yang besar itu sekitar 5.000 sampai 6.000 liter. 5.000 liter lah. Nah, kita hitung. Dalam satu RW itu ada berapa ribu liter kan air di Kota Bandung. Berarti si posisi air itu dikumpulkan terlebih dahulu? Mandiri pun tidak jadi masalah. Nah, tinggal bagaimana cara kita memodifikasi jaringan di lapangan. Sumbernya aja dulu. Nah, kita hitung.
Ternyata di Kota Bandung kebiasaan masyarakat itu menyimpan air dalam tandon-tandon air. Toren. Sok disimpan di toren, aya bunker di bawah, GWT, ground water tank, ada yang di atas gitu ya. Kalau kita hitung itu lebih satu RW aja bisa lebih dari 2 unit mobil pemadam kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran, kenapa kita harus menunggu mobil pemadam kebakaran datang, sementara ini harus kita bisa manfaatkan. Itu tugas Redcar. Cari yuk, di setiap RW itu ada berapa ribu liter. Iya. Ternyata rumah ini 500, rumah ini 1000, rumah ini tiap masjid pasti ada air lebih dari 1000 liter. Kita pergunakan. Nah, tinggal Air sungai pun bisa, Pak. apalagi air sungai. Tapi air sungai terkadang kan ketersediaannya tidak bisa kita hitung. Kalau musim kemarau ya kering, kalau musim hujan ya banyak. Ya artinya kan kondisi sungai itu kan ada kotor juga. Nggak gitu. jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak ya? jadi masalah. Kan kita yang penting padam kan. Mau, mau air kotor dan bukan buat diminum, yang penting padam dulu gitu kan. Ya. Nah, kenapa saya orientasikan kepada sumber air yang ada di rumah? Karena apa? Karena air yang ada di rumah sama yang punyanya pasti dipertahankan ketersediaannya. Iya kan? Berarti ada airnya. Walaupun cuma 100 liter atau 200 liter. Nah, tinggal bagaimana cara, kan tadi airnya ada, bagaimana cara menciptakan tekanan. Biar si air itu ngalir, dan prinsipnya sama seperti mobil pemadam kebakaran. Kan gitu. Nah, saya buat jaringannya kan. Saya buat jaringannya, misalkan di toren, di atas. Saya buat jaringannya sehingga sampai di bawah, tinggal dibuka, airnya pasti keluar. Itu baru flow, aliran airnya. Tekanannya tidak terpenuhi. Jadi toren kita pasang instalasi gitu ya. Pemipaan, sehingga pada saat ada kebakaran tinggal buka aja. Nah, itu air yang dari toren keluar. Tapi nanti misalkan dari satu rumah itu disatuin dalam satu pipa nanti. Satu-satu aja. Oh, satu-satu. Mandiri aja satu-satu. Sekarang kan itu flow. Flow airnya, jadi laju airnya yang ngalir. Nah, tadi kan prinsipnya flow and pressure. Airnya ngalir, tapi tekanannya tidak terpenuhi. Contoh, ada kebakaran nih, disiram pakai ember. Air di ember, dilempar. Alirannya ada, tapi tekanannya tidak terpenuhi. Jadi pada saat dia melayang, mungkin aja tidak nyampe, atau mungkin karena tekanannya tidak ada, si airnya sama panas nguap. Mungkin dari misalkan satu ininya 3 liter, satu ember 3 liter. Mungkin yang nyampainya dari perjalanan ada yang jatuh, ada yang nguap, mungkin 1 liter nyampe ke sininya, karena tidak bertekanan airnya, tidak padat airnya, gitu kan? Udah gitu, continuousnya tidak terjaga, beberapa menit datang lagi, ini gede lagi, datang lagi. Tapi kalau airnya bertekanan, airnya padat, dan berkelanjutan itu terus itu ya, continuousnya terjaga, nyuruntul lah gitu kan. Nah, tinggal permasalahannya bagaimana cara menciptakan tekanan. Alat yang bisa menciptakan tekanan pada air di dunia ini cuma satu, pompa. Nah, airnya banyak, ya udah tinggal kita sediakan pompa. Nanti Redcar udah berhitung nih, oh air Pak di sini banyak, pasang instalasi. Pompanya gimana? Nah, tinggal kita kasih pompa. Si pompanya khusus Pak, bukan pompa kayak jet pump. Pompa biasa aja. Pompa yang jadi karena kita menggunakan air bertekan. Jadi persyaratan untuk air padam itu 3,5 bar. Kalau si tekanannya 3,5 bar lebih, airnya akan padam. kalau kurang, nah dia akan banyak yang loss-nya lah. Nah, tapi kalau lebih dari 3 bar, 3,5 bar atau 3 bar atau 3,5 bar lebih, itu akan efektif untuk memadamkan. Nah, tinggal cari pompa yang bisa mengeluarkan tekanan sampai 3,5 bar. Itu banyak beredar di pasaran. Nah, kita kasih pompanya. Jadi pada saat ada satu kebakaran, instalasinya sudah ada, tinggal masukkan aja si Redcar. Nah, nanti Redcar regu pemadam nih, tadi kan ada regu pemadam, dia berlatih masukkan si pompa ke dalam instalasi, kemudian lakukan seperti itu, semprot. Jadilah pemadam. Nah, latihan lagu pemadam beda dengan lagu penyuluh, dengan lagu komunikasi. Dia latihan safety-nya seperti apa, ini seperti apa. Jadi airnya sudah ada, dicari oleh lagu komunikasi ini sama informasi, airnya sudah ada, dipasang instalasinya, dipakai atau dilatih. Petugas pemadam Redcar regu pemadam latihan, dia menggunakan itu pompa.
Jika berjalan sungguh indah dan aman ya Pak ya. Sudah berjalan Dari ini. penyuluh. Sudah berjalan. Sudah berjalan, Sudah ya? mulai berjalan. Nah, tinggal tadi ini bisa jadi tidak berjalan kalau si redcarnya tidak punya pengasuh. Makanya pamong agdinya wajib nanti ada di setiap kelurahan. Biar nanti pada saat Jadi eta mentorna itunya. mentorna. Mentor itu. Nah, harga pemadamnya tara latihan. Nah, si pamong inilah, yuk latihan yuk latihan. Atau, nah, para gue penyuluhnya nggak pernah penyuluhan. Ada apa nih? Kurang tuh penyuluhan. Bahannya habis Pak. Kasihlah itu, biar jalan lagi gitu. Nah itu, makanya regu pemadam itu harus jalan. Pompa. Ada instalasi, ada pompanya, latihan. Petugas kami tiap hari latihan. Kalau tidak latihan pasti panik. Nah, makanya regu pemadam pun sama, dia latihan kan. Kalau latihan menggunakan air yang ada di wilayah, yang ada di rumahnya, taruhlah misalkan kita pakai 100 liter, nanti juga ini kan tidak terisi kembali. Terisi kembali kalau kecuali musim kering, nanti kita suplai lah dari sini. Yang penting mereka latihan. Nah, nama programnya itu Sprinkle Warga di Kota Bandung. Sprinkle Warga. Ya, jadi Sprinkle Warga itu memanfaatkan potensi air yang ada di lingkungan untuk bisa menjadi sarana pemadaman pada saat terjadi kebakaran. Daerah yang sudah program itu di mana Pak? Sekarang itu ada baru 39 kelurahan, sekitar 190 RW, belum seluruhnya gitu. Karena program ini masih baru, masih ini gitu kan, nah, masih dan sedang berjalan. Itu kalau tidak kurang itu sekitar 250 pompa kita sudah. Bahkan rencananya nanti sekitar 50 pompa sama Pak PJ yang baru itu mau kita serahkan kembali kepada RW. Pompanya itu disuplai dari Ya, damkar Pak? Dari damkar. Oh, disuplai. Ada namanya program Sprinkle Warga. Jadi program Sprinkle Warga itu yang penting ada airnya. Nanti instalasinya kita pasang dan pompanya kita beri per RW. Oh, jadi instalasi dipasang, instalasi pun disuplai sama damkar. Damkar, ya. Pompanya juga sama. Dari Kota Bandung lah, APBD Kota Bandung, ya. Itu per kelurahan ya Pak ya? Per RW. Oh, per RW. Per RW, ya. Jadi RW mengusulkan di musrenbang atau di reses, mengusulkan kegiatannya, nanti kita terima, nanti kita bangun, dan kemudian kita serahkan nanti pompanya. Nah, sekalian nanti kalau ada redcarnya, dibentuk redcarnya nanti di sana. Nah, redcar inilah nanti yang melakukan sosialisasi, pelatihan, bahkan nanti redcar yang melatih RW yang ada di sana sama masyarakat. Nah, itu. Nah, ada satu keunikan khusus di program Sprinkle Warga pompa. Pompa yang banyak beredar di pasaran bisa digunakan semuanya asal outlet airnya sama inlet airnya sama 2 in ukurannya. Nah, nanti bisa mengeluarkan tekanan sekitar 3,5 bar. Tapi permasalahannya dengan pompa yang ada banyak beredar di pasaran, ternyata si pompanya harus dirawat. Karena kan ada mesinnya, ada motornya. Nah, si motor itu kalau tidak dinyalakan sebulan aja atau 2 minggu aja agak susah untuk nyala. Karena mungkin ada residu di bahan bakarnya, atau mungkin si satuan dayanya, si akinya mati. Nah, itu harus dirawat, harus dinyalakan. Nah, terkadang kita lupa untuk menyalakan. Padahal fungsi pompa yang utama itu adalah impellernya, baling-balingnya. Nah, tinggal bagaimana caranya menggerakkan baling-baling itu. Nah, cara memutarkan itu. Ya, alhamdulillah saya coba berkreasi sedikit. Ternyata kalau si mesinnya saya cabut, si baling-balingnya biar muter gimana? Saya pakai roda motor. Kan yang harus dirawat mah motornya. Si baling-balingnya mah nggak perlu dirawat. Sehingga saya ciptakan pompa baru tanpa mesin. Pakai roda sepeda motor, ban belakang sepeda motor, yang penting bisa muter aja. Nah, akhirnya terciptalah pompa itu dan tidak perlu dirawat. Oh, iya. Karena kita merat motornya. Motor kita pakai sebetulnya. Sebenarnya di Bandung kan motor banyak. Kadang-kadang satu rumah bisa 2-3 motor gitu kan. Nah itu makanya motor banyak lah di Kota Bandung. Jadi benar kejadian tuh ya ketika pompa nyala, motor iya, tinggal puterin aja. Lebih mudahnya banyak sebetulnya ya. Dan ya waktu pakainya lama. Kan kalau pompa yang biasa itu perawatan harus dirawat, lupa aja. Kan kalau kejadian kebakaran panik, mana mungkin BBM-nya habis, atau kalau motor kan BBM-nya habis, cari motor yang lain. Iya, banyak lah, ada motornya. Nah itu, kalau misalkan yang itu, nah kebetulan
pompanya yang kita serahkan itu menggunakan pompa yang menggunakan penggerak belakang roda motor. Sehingga nggak perlu dirawat gitu kan. Kita namain sih kojing, Wak. Kojing ya. Kompa jingjing gitu. Ayo namanya teh made in Cina Semua orang berkata gitu. Oh, itu di Cina, bukan, Pak. Bukan. Kan kita kebingungan waktu nyari nama apa namanya pompa ini. Ya udah, pompa kan kompa bahasa Sundanya, jingjing. Ya, kompa jingjing, kojing gitu Ini kan. asli Bandung ya. Asli Bandung. Asli Bandung gimana? Luar biasa. Mungkin Ini ini kahuruan kan. ayo karuan. Akang udah turun. Oke. Gila. Nah, di Jalan Masiluhur ada 1 dari 10 ke atas Disurupan. Trailer 1 ke atas yang merupakan alang-alang Alang-alang. dari kementerian Cakat Krida Nusantara pasti luhur mah. Disurupan. emang kering. Banyaknya alang-alang sekarang tuh. Dari pembakaran, rembet teman-teman. Oh, ini Cengkarang 1 ke atasnya. Udah kebakaran di Cengkarang 1 ke atas. Alang-alang. Mudah-mudahan cepat terselesaikan ya. Amin. Dan tidak merembet kemana-mana. Nah, kita berlanjut Kang belajar dari Bromo sama Sarimukti nih Kang ya. Itu tadi kita bincang awal. Kenapa kok lama nih? Biar masyarakat juga tahu kebakaran mudah dipadamkan. Itu harus seperti apa Kang? Ya. Ada 2 kasus berbeda. Yang pertama Sarimukti. 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 Nah, sebetulnya kami dengan petugas di Regu Penyuluhan juga sama. Sebetulnya nanti kita bisa kolaborasi antara penyuluh Redcar dengan penyuluh dari petugas dinas kebersihan. Nanti kita bisa berkolaborasi. Nah, kenapa si Sarimukti sulit untuk dipadamkan? Yang pertama, kebakarannya itu sampai ke bawah kan. Jadi karena tumpukan sampah, jadi atas sampai bawah itu sudah nyala. Nah, sementara kita kemarin yang melakukan tindakan adalah pemadaman di permukaan. Bawahnya masih nyala, Kang, masih ada bara. Nah, kita bisa naik lagi. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, TPA di kita itu kan heterogen, multi, segala aya. Kelas kebakaran itu ada banyak. A, B, C, D, K. A itu semua barang yang berubah menjadi debu, itu kelas A kebakarannya. Kayu, kertas, baju, itu kelas A. Pokoknya kalau dibakar jadi arang atau sampai jadi arang atau jadi debu, itu kelas A. B itu borol, minyak. Kalau kebakarannya minyak, nah itu. Kemudian C itu curen, listrik. D itu density, logam. A itu kitchen, hampir sama dengan minyak lah. Itu kadang-kadang di dapur gitu ya. Yang banyak itu A, B, C, D. As, barrel, current, sama density. Kalau kebakarannya kelas A, kita melakukan pemadamannya ya untuk kelas A. Bahan yang digunakannya apa? Kalau apar jenis ini, kalau airnya cara begini. Berbeda dengan cara penanganan B, barrel, minyak. Oh, harus pakai foam lah, harus pakai ini. Kan kebayang di TPA Sarimukti 4-4-nya ada dan nyampur. Itu terbaik cuma susana ya kayaknya. Kebayang kan. Ditambah si bahan material pun dari mulai itu. Kalau rumah, kebakarannya rumah, itu kelasnya banyaknya A. Ada kayu, ada kursi, ada baju, ada ini. Mungkin tambah B barrel di bagian dapur. Dan kita tahu, oh udah pakai ini aja. Kelas A nih, set, nggak usah pakai foam, nggak usah pakai gas, nggak usah pakai ini. Karena kebanyakannya adalah itu, sebagian besar. Jadi kita gampang nih. Kalau di Sarimukti, semuanya ada. Dan berkumpul jatuh. Ya, karena gini, kalau misalnya kita kebakaran karena minyak, pernah juga di rumah ada kompor lupa gitu lagi masak, dari kapel keluar api gitu kan. Ya. Bisa 2 kuca itu malah gitu. Tambah besar kan. Malah besar Ya, gitu ya. gitu. Seharusnya gimana nih? Kalau gitu, Pak. Ya tidak ada lagi. Sebetulnya untuk penanganan Sarimukti, menurut saya pas kejadian pertama 1, 2, 3 hari di sana saya pelajari. Kalau di Sarimukti sebetulnya yang penting continuous flow dari water terjaga. Continuous flow waternya. Jadi airnya itu supply airnya harus terjaga, jangan sampai putus. Jadi
Kalau secara garis besarnya gini Pak, kita buat danau aja lah satu Sarimukti itu padang. Tapi kan perlu airnya berapa gitu Air dan lahan tentunya ya, gitu Pak ya. kan. Nah, sebetulnya di sana ada sumber air yang nggak akan habis, ada sungai gede, ada danau di sana. Ya udah, kita gunakan itu. Tapi pola pemadamannya jangan di permukaan, harus suntik ke bawah. Gitu. Oh, Udah biarin aja. Saya sih lebih menyarankan, jadi ada nozzle kayak nozzle gambut yang disuntik. Jadi sekitar 2 meter, masukkan ke dalam tanah. bawah aja gitu Iya. ya. Tekan sama ini, nanti air di bawahnya Membadapkan yang keluar, paling bawah. air yang di bawah. Nanti kalau airnya sudah ke atas, berarti kan sudah jenuh air di bawah, baru kita pindah lagi, baru kita. Kalau yang disemprot gini, itu kan kita nggak tahu apakah airnya meresap atau tidak. Karena kan misalkan ada plastik, boro-boro tahan, ngalir ke atas. Nah. Tapi kalau disuntik, itu udah ada di bawah. Di bawah. Saya sih lebih menyarankan seperti itu akan lebih cepat. Dan kalau disuntik, tidak perlu tenaga yang banyak. Petugas pemadam kebakaran cuma masukkan terus aja disuntik-suntik kan dicecep-cecep lah gitu per sekian puluh meter cecep-cecep iya, kayak nyiram tanaman di lapang bola lah gitu ya. Iya. Simpen aja sprinkelnya. Udah pompa aja yang jalan, biarkan. Itu kayaknya lebih efektif kalau menurut saya gitu kan. Cuma nggak keren, nggak kelihatan petugasnya gitu kan. Nah, gituan gitu. Keren. Iya. Cuma disiram pakai air dari atas cuma aliran aja. Nah, itu dia masalah penting. Nggak kerennya. Ini yang kadang-kadang menyusahkan kita juga. Ya tadi sama dengan mindset masyarakat tentang pemadam kebakaran, kalau enggak Tidak turun, tidak pakai blambir, ya ya keren. nggak keren. Padahal sebetulnya keren yang utama itu kan kita mencegah, Iya. ya Pak ya. So, regu pemadam, regu penyuluh, regu komunikasi. Kan orang semuanya pengen daftar regu pemadam. Wah latihannya dia pakai kompa, wah rame lah kayak orang pemadam gitu, wah rame gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau si regu penyuluhnya berjalan, ini regu pemadam nggak kerja. Iya kan? Nah, kalau regu komunikasi sama penyuluh gabung ya sosialisasi yuk, cari sumber air lu ini, kalau ada apa cepat ini. Tapi kan orang penyuluh kadang-kadang jadi minder gitu, orang mata keren, gitu. Padahal dia yang paling berjasa loh. Ayonya KD hati-hati, KD ini, KD itu. Nah, tetap, itu yang sedang kita gedor. Mudah-mudahan dia bisa lebih cepat. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Sebetulnya masih banyak Pak ini yang Siap. mungkin kita bisa bersambung ke lain waktu Pak. Mudah-mudahan Pak Cecep Waktos. Siap. Terus bisa. Mengintan ayat pesan terakhir Pak kanggo warga masyarakat Bandung, Jawa Barat pada khususnya Pak. Untuk warga Kota Bandung, tetap berhati-hati, cegah kebakaran, minimalisir resiko kerugiannya, saling mengingatkan yang lebih penting, semua bisa menjadi relawan pemadam kebakaran, tidak harus berjibaku dengan api, dengan Anda bisa mencegah dan mengingatkan untuk diri sendiri dan orang lain, itu menjadi seorang petugas pemadam kebakaran yang sesungguhnya. Terima kasih Pak. Nah itu keren. Keren. Mungkin nanti kita bisa bikin stiker yang round kebakaran, keren. Cegah kebakaran kan? Cegah kebakaran, keren. Cegah kebakaran lebih Siap. keren. Gitu. Tahun besan Pak Cecep. Siapa nggak Betul nggak waktu kebakaran? enggak ini. Punten ya di itu. Cekap, teman-teman. Insya Allah gitu kan. Segala tindakanku selama ini, esok harus lebih baik dari